Kasus Jessica. Wes. No viral, no justice. Betul. No SIM A dan SIM C, nombok. Apa? Dia dengar omongan Jessica kan? Jessica lagi viral nih, dia bahas di Komisi 3 gitu. Profesor Edi tersangka, nah yang ngomongin kan dia doang nih. Menyala yang lain mungkin agak kudet atau budak gini. Ternyata masih ada harapan nih Pak Beni tidak budak ternyata, bro. Bapak kasih uang, Bapak gak mau. Ditekan oleh kekuasaan, Bapak juga gak mau. Iya kan? Lalu Bapak ikut yang mana? Iya bener juga ya. Pak menemukan keadilan itu di mana? Di mana? Itu bisa dirasakan di dalam hati nurani kita sendiri. Oke. Gokil! Seperti apa? Hati nurani kita gitu. Kalau menurut saya hati nurani saya yang ini dompetnya lebih tebal, ini kayak lebih adil. Enggak ya, kita canda ini Pak. Ini. Mati seketika yang kondisinya sebelumnya sehat. Pasti minum langsung mati seketika gitu gayanya dari situ ya. Seketika. Mati seketika, mati seketika, seketika. Saudara Edi ini dikenal sebagai ya dosen pintar segala macam. Tapi sekarang dia guru besar, otak besar dan tangannya panjang gitu kan. Nah, Calon hakim agung ditanya pilih kekuasaan atau uang. Bisa nggak bantuin kita buat bebasin Jessica? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Update kasus ya tentang Jessica. Nah, jadi kemarin kan kita bahas tentang Profesor Edi yang diusir nih, tapi nggak diusir. Ada namanya Pak Beni kan, anggota DPR. Nah, jadi Pak Beni ini kemarin ini ngomongin di Komisi 3 tentang kasusnya Jessica. Dia bilang no viral, no justice gitu. Bener nggak saudara? Bener. Yang udah viral aja kadang-kadang nggak dapet justice. Wes, apalagi yang nggak viral. Jadi Pak Beni ini juga menanyakan ke calon hakim agung. Dia memilih kekuasaan atau uang. Dan apakah calon hakim agung ini mau mendengar suara rakyat dan keluhan rakyat? Terutama kasus Jessica ini, bisa PK nggak? Nah, ada hakim yang dilaporkan oleh kuasa hukum yang perkumpulannya Pak Oto itu gara-gara omongannya hakim yang bilang, saya bisa menjatuhkan hukuman ke Jessica tanpa saksi. Kill. Yuk kita bahas ya guys. Keadilan kita ditentukan oleh publik. Semakin kuat tekanan publik, semakin tinggi keadilan itu akan diberikan oleh hakim. Itulah kasus Jessica. Wes. Peradilan sesat. Peradilan sesat. Itu katanya. Di kasus Jessica, peradilan sesat. Nah. Maka no viral, no justice. Betul. No viral, no justice. No money, no justice. No SIM A dan SIM C, nombok. Siapa yang nombok? SIM-nya? Kasus Jessica kita semua ketipu kan Pak Hamzah? Bener. Ketipu. Sesat. Sesat. Sesat pikiran publik. Sesat kita juga anggota DPR ini. Sesat juga hakim-hakimnya. Gokil. No viral, no justice. Itu katanya bro. Sesat hakim-hakimnya, sesat peradilannya. Nah, memang sesat bangsat. Oknum-oknumnya. Nah, by the way, Pak Beni ini dari partai mana nih? Kita coblos Pak Beni gimana? Pak Beni dari Partai Demokrat ya. In case ini suatu pertimbangan buat coblos lagi Pak Beni. Ini dia mendengar loh. Dia mendengar suara rakyat apa yang lagi viral. Dia dengar omongan Jessica kan. Jessica lagi viral nih, dia bahas di Komisi 3 gitu. Dia tahu nih masyarakat merasa hakim-hakimnya nih kayaknya sesat nih gitu. Peradilan sesat, dia denger, dia omongin gitu. Kemarin Profesor Edi tersangka, nah yang ngomongin kan dia doang nih. Apa dia tanya ke teman-temannya? Ini orang-orang udah pada tahu apa belum tahu nih? Ada tersangka di antara kita. Loh. Dia berani ngomong, yang lain nggak denger Pak. Gimana nih bro? Ini ada yang bilang akhirnya ada suara sampai di DPR, semoga segera direspon gitu. Walaupun kita udah ngomongin ini nih dari bulan berapa ya? Bulan 9 apa bulan 8 gitu. Gokil. Tapi juga tidak hanya no money, no justice. Wes, no money, no justice. Yang terhormat Pak Surya akan dilantik dalam waktu segera menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi hakim. Gimana nih? Tidak hanya no viral, no justice. Oke. Tetapi no power juga, no justice. Wah. Bapak boleh punya uang banyak. Bapak boleh punya akun-akun bursa ini kan. Nggak ada kuasa, nggak ada keadilan itu. Betul Pak.
Keadilan akan datang apabila ketiganya ada di satu tangan, di satu genggaman. Bro, Money, viral, dan power tadi ada di satu tangan. money, power, sama viral. Gokil. Kalau kita lihat dari tiga ini yang disebutin sama Pak Benny ini ya, waktu di kasusnya Jessica ya, kita lihat aja ya. Money, duitnya banyak. Yeah. Viral, kasus itu lagi viral banget nih. Yang sekarang power. Kita tahu Pak Ed pada saat tersebut ya kenal siapa aja, kenal Kombes, kenal Kapolri itu bawa pistol kemana-mana, terus semuanya dikenal lah. Nah kebetulan saat 2023 ini kan dia bilang nih udah jadi petani ya, mungkin money-nya berkurang, udah tuwir juga itu, powernya berkurang. Nah viral, nah kebetulan kita yang lebih viral daripada dia nih. Nah kebetulan itu semua bisa mengalahkan satu orang ini gitu, dan berharap bahwa Jessica ini bakal PK ya. Tapi keren banget nih Pak Benny bro, speak up di Komisi 3 ya. Ini yang teman-temannya yang lain mungkin agak kudet atau budek gini. Ternyata masih ada harapan nih Pak Benny tidak budek ternyata bro. Ketika Bapak nanti dilantik jadi Hakim Agung, di depan Bapak akan ada dua pilihan itu, kekuasaan atau uang. Bapak pilih yang mana? Gokil. Nggak susah kalau Bapak pernah jadi hakim, pernah jadi hakim. Selama ini masih jadi hakim. Nah, selama ini kalau ada pilihan begitu, Bapak pilih yang mana? Ini kedua-duanya bukan pilihan Bapak. Oh, terima kasih banyak. Berarti Bapak tidak milih dua-duanya. Oh. Lalu Bapak pilih apa? Kalau bukan dua-duanya, Bapak pilih apa? Pilih apa dong Pak? Pilih kamu. Nah itu gimana pertanyaan itu guys? Kalau ada pilihan kekuasaan atau uang, pilih mana? Nah ini hakim ya. Kalau kita kan tergantung ya. Kalau kita yang miskin pilih uang pasti ya. Kalau yang kaya pilih kekuasaan gitu. Tapi kalau Let's Go berandai-andai menjadi hakim, mungkin Let's Go akan memilih kekuasaan gitu ya. Karena kalau Let's Go udah punya kekuasaan, misalnya ada orang yang punya uang, walaupun dia salah, dia akan menyogok Let's Go dengan uang, Let's Go nggak bakal mau karena Let's Go udah punya kuasa. Seperti Bayam bilang, lu punya duit, lu punya kuasa, tai. Artinya semuanya tai. Nah ini dia. Iya kan? Bapak kasih uang, Bapak nggak mau. Ditekan oleh kekuasaan, Bapak juga nggak mau. Iya kan? Lalu Bapak ikut yang mana? Ya bener juga ya. Bapak Benny bilang, Bapak dikasih uang, Bapak nggak mau. Bapak ditekan kekuasaan nggak mau. Bapak maunya apa nih? Bapak mau jadi pegawai gabut aja. Dibutuhkan integritasnya Bapak. Jadi kalau pilihannya seperti itu, ada jawaban yang ketiga. Ya apa itu tadi? Ya. Jadi saya lebih memilih kepada keadilannya. Terima kasih banyak. Itu kan keadilan. Bapak menemukan keadilan itu di mana? Di mana? Itu bisa dirasakan di dalam hati nurani kita sendiri. Oke. Gokil! Seperti apa? Itu bisa dirasakan di dalam hati nurani kita gitu. Kalau menurut saya, hati nurani saya yang ini dompetnya lebih tebal, ini kayak lebih adil. Enggak ya, kita canda ini Pak. Ini kita kan ngelawak aja bro. Hati nurani itu. Hati nurani itu kalau kita melakukan sesuatu hal yang salah, itu ada peringatan. Bagaimana Bapak tahu hati nurani itu? Ada. Lah iya, bagaimana Bapak tahu diri Bapak itu nurani itu? Bagaimana dia bisa mengatakan adil nurani saya ini? Kalau kita melakukan sesuatu ada kesalahan, itu ada rasa tidak enak di dalam diri kita. Kalau itu kita abaikan, kita akhirnya rasa yang alarm itu akan hilang dengan sendirinya. Itu di hati, Ya. perasaan Bapak. Ya. Perasaan itu banyak. Ya. Jadi kalau tadi ada kekuasaan di depan, ada uang, perasaan Bapak, ada alarm itu, ya. Ada alarm pasti. Ada alarm. Jika kita Sehingga melakukan Bapak sesuatu menolak yang ada itu. Ya. Nggak denger ya. Dia bilang, calon hakim ini bilang, saya ini pilihannya hati nurani. Kalau kita berbuat salah itu kan pasti ada alarm gitu. Ada alarm denyut-denyut gitu. Goblok lu, goblok lu. Kenapa nggak diambil duit 1 miliar di depan mata lu? Begitu ya kan, bercanda ya gitu. Ada alarm katanya gitu. Kalau kamu nggak punya hati, nah gimana nih kalau ada hakim-hakim yang nggak punya hati, nggak punya hati nurani, nah sikat-sikat aja. Nggak ada bukti, nggak ada saksi, hukum-hukum aja. Waduh, hakim siapa itu? Nah, ayo kita bahas kelanjutannya, bro. Kami melaporkan salah satu hakim yang pada waktu itu memeriksa perkara Jessica. Kami anggap bahwa hakim tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Mungkin dalam perkara lain dia lolos, tapi untuk perkara Jessica dia tidak akan bisa lolos. Gokil. Nah, jadi hakim yang dimaksud siapa ya? Dugaan netizen, hakim yang dimaksud adalah Hakim Binsar Gultom gitu. Bagi kalian kalau lupa, ini adalah satu tayangan di mana dia menanyakan Jessica,
Kalau bukan kamu pelakunya, siapa? Nah, ini ya. Lalu siapakah menurut saudara yang mencemari atau memasukkan sesuatu zat kimia di kopi itu? Siapa? Silakan jawab dulu. Jawab dulu siapa? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Saya beneran tidak tahu. Agak siapa. keras suaranya. Saya tidak tahu, Yang Mulia. Makanya kalau tidak tahu bagaimana ya? Jadi Pak Hakim ini nanya, menurut kamu siapa yang memasukkan racun? Saya nggak tahu, Yang Mulia. Ya kalau kamu nggak tahu gimana ya? Saya juga nggak tahu. Ada yang tahu? Semua orang bingung ya. Kamu bingung, saya bingung, semua orang bingung. Nanti kalau udah di surga baru nggak bingung. Nah, kayak Aldi Taher, Pak Hakim. Tuh kita lihat Jessica menghela napas ya, kayak berdebah. Udah gua dituduh, gua sekarang disuruh nuduh orang. Apa gua disuruh nuduh orang nih gitu? Mungkin Jessica sebenarnya bisa aja dia menjawab ya. Yang masukin itu Rangga, Pak. Dia yang buat kopinya, masa saya gitu. Tapi dia nggak melakukan hal itu. Berarti kan dia orang apa? Orang baik berarti. Ya itulah yang menjadi renungan kita sekarang ya. Jadi di sini tidak ada unsur pemaksaan terhadap saudara untuk menjawab yang sesungguhnya. Tetapi itulah permintaan kami tadi, ingin jawaban saudara jujur itu ya jangan fiktif, tapi betul-betul apa yang terjadi, yang dilakukan. Seperti itulah yang saudara katakan kepada kami. Jadi tidak tahu. Tidak tahu. Yang saya tahu dengan jelas, saya tidak menaruh apa-apa di kopi Mirna. Kalau yang lainnya itu saya tidak tahu, Yang Mulia. Ya jadi itu sih omongannya Jessica ya. Yang saya tahu, saya nggak menaruh apa-apa dalam kopinya Mirna gitu. Yang lainnya saya nggak tahu. Saya nggak tahu Rangga di belakang ngapain gitu. Saya nggak tahu, mungkin Mirna lagi hamil, minum kopi kejang-kejang, saya nggak tahu. Yang saya tahu bahwa saya tidak memasukkan cyanida ke kopi. Itu omongan Jessica. Jessica menangis karena pernyataan Pak Hakim Binsar Gultom yang menyatakan bahwa saya pernah menghukum bahkan tanpa saksi sekalipun. Dan situ kemudian Jessica merasa tersudut dan tim kuasa hukum Jessica merasa bahwa Hakim Binsar Gultom telah menyudutkan pihak mereka. Itu dia guys, jadi Pak Binsan Gultom ini pernah membuat Jessica nangis ya dari video ini ya. Dia bilang bahwa saya pernah menghukum seseorang bahkan tanpa saksi sama sekali. Nah itu dia yang ngebuat Jessica ini nangis ya. Jadi gak ada harapan lagi buat Jessica. Ada orang yang tanpa saksi jadi hukum, apalagi saya ya gitu. Saksi-saksi saya jadi nggak berguna jadinya nih gitu. Kami selaku hakim kan punya independensi mengesampingkan mana yang lebih relevan. Kami justru masuk kepada fakta lewat CCTV. Baru cyanida itu dikocok, dikopi, ditelan, hanya hitungan detik. Karena hal ini kami sudah mempelajari karakteristik cyanida. Oke. Hanya hitungan detik bisa membuat seseorang itu kolaps hingga meninggal dunia. Nah, jadi dasar faktual ini yang paling urgen bagi kami. Faktanya dia mati seketika yang kondisinya sebelumnya sehat. Kalaupun dibilang entah bermacam ragam ini barang bukti, itu tidak menjadi peduli bagi kami. Beberapa hal itu membuat dia yakin ya, yang bikin cyanida ini itu pas diminum langsung mati seketika gitu, gayanya dari situ ya, seketika. Mati seketika, mati seketika, seketika. Nah padahal meninggalnya kan nggak seketika ya, dia collab tapi di perjalanan itu sekitar mungkin 30 menit baru meninggal, kan bukan seketika gitu. Dan juga dia bilang menggunakan relevansi CCTV ya. Nah CCTV yang dimana kita tahu saat ini 2023 CCTV itu ada dugaan rekayasa. Nah berarti kalau sampai CCTV-nya rekayasa, bisa dibuktikan bahwa CCTV rekayasa, berarti keputusan Pak Hakim Gultom ini apakah masih bisa diganti gitu. Ternyata kalau CCTV-nya 2023 ini direkayasa, seharusnya sih Hakim ini juga bisa mengatakan ya, oke kita sidang lagi yuk, keputusan saya nih gara-gara kemarin ditipu sama beberapa oknum nih, sama yang TSK itu yang sekarang gitu. Khusus Profesor Edi Garis ini orang mempersoalkan status dia sebagai guru besar Fakultas Hukum dari institusi yang cukup bergengsi, yang kita tahu banyak sahabat kita yang punya integritas luar biasa di kampus UGM itu, Bung Rocky. Itu Saudara Edi ini dikenal sebagai ya dosen pintar segala macam.
Dan ya guru besar, otaknya besar, tapi sekarang dia guru besar, otak besar dan tangannya panjang gitu. Nah, nyolong gitu kan. Buset. Dibilang nyolong. Prof Edi, otak besar, guru besar, tangannya panjang kayak Titan. Walaupun statusnya masih akan dipastikan di pengadilan, tetapi dari awal kasus ini udah menunjukkan bahwa saudara wakil menteri ini mempergunakan dengan sangat tamak itu posisi dia, kayak orang kaget tuh membui saya buat saya kalau zaman Orde Baru saya udah pasti dipenggal kepalanya karena menghina presiden. Nah sekarang dia yang terhina tuh kan. Sekarang dia yang terhina gitu. Tapi omongannya Rocky Gerung ini ada poinnya, bro. Jadi dia bilang yang orang berintegritas saja dia bisa kaget gitu dengan kekuasaan tiba-tiba dia guru besar loh. Jadi ada guru besar yang mempertaruhkan ke guru besarannya, ada guru besar yang menjual ke guru besarannya, kan itu intinya kan. Tapi sebetulnya dari awal itu mental untuk memanfaatkan kedudukan itu ada pada beliau tuh. Jadi saudara wakil menteri itu harusnya dia dicopot dulu ke guru besaran dia, karena tidak ada apa hubungannya guru besar dengan jelas guru besar itu dimaksudkan untuk jadi simbol integritas, itu dasarnya, karena itu disebut guru yang besar itu, profesor tuh. Dan ternyata Edi ini ya sekelas kompresor. Nah itu dah guys, jadi Let's Go ada setuju ya, mungkin guru besar kan adalah contoh yang paling maksimum lah. Jadi kalau dia terlibat dalam gratifikasi atau korupsi ya guru besar tuh rekeningnya nggak kalah besar gitu. Saya nggak perlu gelar besar, saya perlu rekening yang besar gitu, masa kayak gitu sih. Nah, jadi kita tunggu aja ya kelanjutan dari Prof Edi ya gitu, apakah dia jadi terdakwa atau masih tersangka gitu. Jadi itu dia yang bisa saya sampaikan, gimana menurut kalian tentang update kali ini nih. Thank you banget yang udah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi ya, bye.